Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seseorang atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Menurut Surjono Sukamto juga, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dan juga kelompok tersebut. Kemiskinan itu merupakan masalah kompleks dan menjadi isu global. Karena itu di negara maju maupun negara berkembang pasti ada penduduk yang miskin dan yang mengalaminya itu masyarakat sosial lapisan bawah. Mengapa hal itu terjadi? Karena masyarakat lapisan bawah masih sulit mengakses baik pendidikan maupun pekerjaan. Faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama, masih rendahnya pendidikan. Pendidikan itu adalah hal yang harus dipenuhi seseorang karena untuk kedepannya pendidikan adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Karena itulah terjadinya banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah ini. Yang kedua, keterbatasan lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan tersebut, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut. Yang ketiga, malas bekerja. Hal ini yang paling sering terjadi bagi seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Kadang hal tersebut dapat diatasi dan kadang bahkan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Untuk mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut biasanya juga dibutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, dari bencana alam banyak orang-orang yang kehilangan harta bendanya, sehingga langsung jatuh miskin setelah itu. Jenis kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara, atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Lalu yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Meskipun kondisi seseorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tetap terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi. Maka dari itu, kemiskinan jenis ini dinamakan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif juga bisa diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dan lingkungannya. Dari kemiskinan relatif ini, maka bisa terbentuk stigma bahwa personal A relatif lebih miskin dibandingkan personal B karena personal B pendapatannya lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada kemiskinan kultural. Adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran maupun cara kerja. Lalu yang selanjutnya ada kemiskinan struktural. Kemiskinan ini adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Lalu yang terakhir ada kemiskinan yang tidak terduga, yaitu kemiskinan situasional. Kemiskinan ini disebabkan karena situasi yang tidak menguntungkan, misalnya kehilangan pekerjaan, meninggalnya anggota keluarga, atau kehilangan tempat tinggal karena bencana alam. Biasanya berlangsung dalam jangka pendek dan dapat teratasi setelah seseorang atau keluarga tersebut mengatasinya bersama. Upaya penanggulangan kemiskinan. Yang pertama ada bantuan sosial, lalu yang kedua ada pemberdayaan masyarakat.
Dan yang ketiga ada pemberdayaan UKM. Lalu selanjutnya ada sinergi program penanggulangan kemiskinan.